104,2 RRI Pro 2 FM Mataram. Phone program 0370 644679. Fanpage Facebook Pro 2 RRI Mataram. Mobile application RRI Play. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di Pro 2 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif Kota Mataram dan juga sekitarnya. Jumat berkah di Jumat kali ini tentunya belajar di RRI Mataram kembali menemani kamu semua sahabat kreatif. Dan semoga kamu semua tetap sehat juga baik-baik aja di hari ini. Dan tentunya di Jumat kali ini untuk edisi 9 Oktober 2020 Indra juga sudah bersama dengan salah satu pengajar dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Darul Falah Pagutan
Kabupaten Mataram. Di pagi hari ini ada Bapak Hijrah SPD MHI yang akan mengajarkan mata kuliah Hukum Keluarga Islam dengan tema Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Waduh, cocok banget nih kayaknya untuk yang kayaknya jangan buru-buru nikah dulu sebelum mengenal seperti apa sih seharusnya hukum perkawinan dalam Islam itu. Dan sekarang waktunya Indra sapa Bapak Hijrah tentunya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon maaf Bapak untuk mic-nya mohon di-unmute dulu Pak. Oke. Halo. Dan sahabat kreatif, siaran ini tentunya bisa kamu dengarkan melalui 104,2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bapak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan tentunya Bapak sudah siap mengajar di pagi hari ini ya Pak ya? Siap, Oke. insyaallah siap. Oke, sahabat kreatif, dan tentunya jangan lupa untuk disimak ya mata pelajaran kita pada hari ini, dan kamu bisa dengarkan melalui 104,2 FM Pro 2 Suara Kreativitas dan juga melalui RRI Playgo dan siaran langsung dari Facebook dan YouTube milik Pro 2 RRI Mataram. Dan selanjutnya Indra serahkan kepada Bapak Hijrah untuk memulai kelas hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarak, bitahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-malikul khallaq, al-waliyyi fala waliyya min dunihi wala al-ghani alladhi la taghidu khaza'inu ma'a kasratil anfaq, al-muhitu ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin ala al-asih istawa wa ala mulkihi istawa fala munaji lahu musa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, la didda wa la nidda wa la munaji'a wa la musa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluh asrafal khalqi ala al-itlaq ila yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman adada ma akhata bi ilmuka khatta bi kalamuka wa ahsahu kitabuka. Wallahu ma'an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in tabi'in bi ihsani ila yaumil din. Pertama-tama adik-adik sekalian, mahasiswa, khususnya mahasiswa STIS Darul Falah Kabupaten Mataram. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran secara online ya. Yang kita bahas tentang pernikahan. Bukan berarti kita membahas menikah kalian mau nikah besok, enggak ya. Tapi dalam rangka mengenal apa itu pernikahan. Dan biar enggak sembarangan menikah seperti kata pembawa acara tadi ya. Biar kita tahu seluk-beluknya secara hukum Islam seperti apa, kemudian secara hukum negara juga seperti apa. Ini banyak kita temukan di masyarakat kita, bahwa orang sembarangan aja menikah tanpa memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh negara. Walaupun mungkin secara agama memenuhi, ya, boleh-boleh saja ya, tanpa umur. Tapi kita memiliki negara dan para ulama namanya di sini. Para ulama merumuskan suatu hukum ya, yang itu tidak sembarangan. Pasti ada dasar-dasar hukum dari agama sehingga terbentuklah yang namanya undang-undang. Dan kita hari ini kita akan bahas tentang undang-undang yang membahas tentang perkawinan. Salah satunya adalah namanya kompilasi hukum Islam. Dan undang-undang Code nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi kita bahas sedikit ya, kita mengenalkan bagaimana sih agama dan negara ini mengatur pernikahan atau perkawinan di masyarakat Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan bisa disimak sampai selesai. Kita kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke depan. Sebelumnya saya akan membahas sebelum Islam dulu kita mengenal beberapa jenis pernikahan di masyarakat jahiliyah dulu, masyarakat sebelum datangnya Islam. Jadi ada beberapa jenis pernikahan. Yang pertama yaitu adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah kontrak. Dan ini masih berlaku di golongan Syiah namanya itu ya. Dan di
Ahlus Sunnah wal Jamaah, di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah itu udah dilarang. Dan ini sudah tidak ada lagi di Islam, kecuali di Syiah masih. Nikah kontrak itu adalah kayak orang menikah semalam, nikah tiga hari, nikah sebulan. Setelah jatuh tempo, maka nikahnya langsung cerai gitu ya, secara otomatis. Ya, kalau perjanjian nikahnya kontraknya selama sebulan, maka selesai pas sebulan itu selesai. Itu terjadi zaman sejak sebelum Islam datang sampai sekarang di kelompok atau golongan Syiah. Tapi kita tidak membahas tentang golongan Syiah ya. Yang kedua adalah namanya perkawinan zawak. Nah, itu perkawinan coba-coba ya. Jadi ada zaman dulu itu orang nikah nyoba-nyoba doang gitu ya. Jadi mereka nikah sudah berhubungan, tapi kalau di perjalanan itu tidak merasa tidak cocok, langsung mereka cerai gitu ya. Tidak saling pokoknya nggak mau lama-lama sudah cerai sudah gitu ya. Itu namanya nikah coba-coba. Jadi enggak hanya sekedar coba-coba saja. Setelah itu cerai. Kemudian yang ketiga kita percepat adalah perkawinan istibda ya. Nah, ini yang paling dikenal juga di masyarakat Arab jahiliyah dulu ya. Nikah istibda namanya ya. Yaitu seorang suami ya menyuruh istri berhubungan dengan laki-laki yang terhormat ya sampai hamil. Jadi istrinya dikasih ke laki-laki lain yang dianggap bangsawan terhormat agar mendapatkan keturunan dari keluarga terhormat tersebut. Nah, itu berlaku dulu sebelum Islam datang. Ya, setelah Islam datang, nikah ini diharamkan. Kemudian yang keempat adalah pernikahan khodun. Ya, itu seperti kalau sekarang ya khodun itu kumpul kebo itu bahasanya ya, kumpul kebo. Ya. Jadi mereka tanpa akad, tanpa ijab kabul, main kumpul saja. Dan ini lucunya jahiliyahnya orang dulu itu kumpul kebo sebelum tidak ada nikah sama sekali diketahui masyarakat. Kalau sudah pacaran berhubungan, tidak ada ditangkap bahasa kemudian dirazia segala. Dulu tuh nggak ada. Sah-sah saja orang dulu dia, orang jahiliyah dulu. Namanya nikah khodun. Kemudian ini namanya kumpul kebo. Yang kelima adalah perkawinan mutadaminah, yaitu perkawinan yang tanpa rasa cemburu sedikit pun dari suami istri. Dari istrinya selingkuh itu nggak ada masalah. Terang-terangan istrinya selingkuh berhubungan dengan laki-laki lainnya. Bahkan suaminya ini tahu banget, bahkan ditawarkan ke laki-laki lain biar mendapatkan harta. Nah, itu namanya pernikahan orang jahiliyah dulu namanya pernikahan mutadaminah. Ya. Kemudian yang keenam perkawinan badal. Ini sering terjadi di masyarakat Arab dulu. Ya, sebelum Islam datang, tukar menukar istri. Nah, misalkan istri si fulan dikasih ke istri si A dikasih ke si B, istri si B dikasih ke si A. Itu tukar-nukar istri. Ya. Jadi itu bodohnya orang-orang dulu, makanya disebut masyarakat jahiliyah. Kemudian yang ketujuh adalah pernikahan sigor, nikah sigor. Ini nikah barter ya. Misalkan gini ya, saya punya saudara perempuan, kemudian teman saya juga punya saudara perempuan. Nah, biar saya nggak bayar mahar, maka saya nikahkan saudara perempuan saya dengan teman saya itu, dengan syarat teman saya juga itu menikahkan saudara perempuannya dengan saya. Itu namanya pernikahan barter atau nikah sigor. Nah, ini terjadi juga di zaman dulu ya. Kemudian pernikahan atau nikah makot. Nah, itu nikah kutukan. Jadi kalau seorang istri meninggal suaminya, maka istrinya diwariskan ke ahli waris. Bisa dipakai oleh ahli warisnya, bisa dinikahi, atau bisa dibiarkan janda seumur hidup. Tergantung dari ahli warisnya mau diapain. Ya. Mau diapain. Jadi kalau ahli warisnya adalah saudara dari suaminya, maka saudaranya itu yang memakainya, menikahi, kemudian atau dibiarkan. Tidak diberikan kebebasan. Tapi setelah Islam datang, kalau suami sudah meninggal, ya sudah, istri itu boleh bebas, merdeka, milih mau nikah lagi atau enggak. Itu Islam itu datang untuk membebaskan ini juga. Namanya pernikahan makot. Yang kesembilan adalah pernikahan sabi. Jadi dulu kalau bangsa Arab perang,
itu ada namanya dapat tawanan perang. Jadi tawanan perang itu dinikahi oleh yang tuannya tanpa mahar, tanpa persetujuan, pokoknya dipaksa banget gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan hamba sahaya. Jadi ini seorang tuan menikahi budaknya, dan ini halal dalam Islam ya. Sampai sekarang itu masih dihalalkan kalau seandainya ada sistem perbudakan. Tapi salah satu kesuksesan ajaran Islam itu adalah pahala besar bagi orang membebaskan hamba sahaya atau budak ini. Sampai sekarang saking suksesnya ajaran Islam tentang pembebasan budak, sudah tidak ada di negara manapun sekarang yang memberlakukan sistem budak. Sudah nggak ada lagi. Jadi kalau yang pergi TKI, TKW itu bukan budak namanya ya, tapi pembantu rumah tangga atau pekerja kabur dan sebagainya. Jadi beda jauh antara pembantu rumah tangga dengan budak. Tidak bisa disamakan. Tapi kalau ada yang menjual budak dibeli, itu masih sah. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi dalil yang ada adalah pembebasan budak. Kemudian perkawinan mahram. Nah, perkawinan mahram itu adalah nikah adik kakak, saudara. Jadi yang mahram ya. Misalkan yang dilarang sekarang kan oleh Islam nikah tidak boleh menikahi yang namanya mahram ya. Jadi nikah adik kakak itu nggak boleh. Kemudian nikahin bibi nggak boleh. Nikahin paman nggak boleh. Itu namanya mahram. Jadi ini dulu terjadi di zaman jahiliyah, nikah adik kakak itu udah biasa. Kemudian ini yang namanya pernikahan poligami ya. Dulu orang poligami di zaman jahiliyah tidak ada batasan. Ada yang sampai puluhan, belasan istri ya. Ada yang 20, bahkan ada yang katanya itu sampai 50 istrinya, saking kayanya. Dan orang Arab jahiliyah dulu sangat berbangga-bangga dengan banyak istri. Itu bisa 10, 20, 30, sampai 50 istri. Kalau dia banyak istrinya itu tandanya dia sukses. Karena bisa membiayai banyak orang. Tapi setelah Islam datang, ya, maka poligami dibatasi sampai 4. Maksimal 4 saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kawinlah, nikahlah kalian dengan perempuan 2, 3 atau 4. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu ya. Namanya nikah poligami. Kalau dulu ya bebas tuh. Para orang-orang kaya, saudagar kaya itu bisa menikah sampai semampunya, sudah tidak ada batasan. Islam datang ini luar biasa. Bahkan 4 itu pun disyaratkan lagi harus adil. Jadi adil itu tidak sembarangan. Kemudian adalah yang terakhir adalah perkawinan bu'ulah ya, yaitu pernikahan antara perjaka sama gadis ya. Disebut dengan monogami ya. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Sekarang ini yang disahkan oleh Islam ya, dan menjadi ajaran yang dipraktikkan dalam negara kita. Kemudian kita percepat ya, masuk ke poin ya, mengenai ayat-ayat pernikahan banyak disebutkan ya. Kita langsung masuk ke pasal per pasal terkait dengan perkawinan ini. Yang pertama langsung kita di kompilasi hukum Islam, yaitu di pasal 2 mengenai pengertian perkawinan. Ya. Perkawinan itu seperti yang kita pahami adalah orang nikah sudah gitu ya. Nikah dengan akad, ijab kabul, ada wali, ya, ada mahar, kemudian ada saksi. Nah, itu namanya pernikahan. Dan ini disahkan oleh undang-undang. Kalau di KHI disebutkan di pasal 2. Pasal 2 ya. Pasal 2 di sana disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golizon, itu bahasa Arabnya ya, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Ya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, ya, pasal 1 disebutkan di sini tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, sedikit berbeda tapi makna, maksud dan tujuannya sama. Itu adalah adanya akad yang sangat kuat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang disebut di sana jelas dikatakan bahwa
akad antara laki-laki dan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada disebutkan sama sekali pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, ya. Kemudian perempuan dengan perempuan tidak ada, ya. Apalagi laki-laki manusia dengan hewan nggak ada. Tapi di negara lain sudah mulai sudah mulai goblok lagi, kembali ke jahiliyah, ya. Kadang kayak di negara-negara Eropa itu ada yang menikah sesama laki-laki, ada yang menikah sesama perempuan, ada yang menikah dengan binatang, itu ada semua itu. Kembali ke jahiliyah dulu gitu, ya. Orang-orang dulu. Kalau orang-orang nikah berhubungan sama laki-laki sudah sejak zaman Nabi Lut. Nabi Lut, zamannya Nabi Lut. Itu masih di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, Nabi Lut ini adalah adik sepupu dari Nabi Ibrahim. Itu sudah zaman bukan jahiliyah lagi, zaman Arab lagi gitu, ya. Atau zaman laik gitu. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Lut orang nikah sejenis. Dan itu sudah dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diturunkan batu berisi api dari neraka untuk masyarakat kaum Sodom itu, ya. Kita pada tahu semua ini kisah tentang kaum Sodom ini. Dan ini jadi kalau ada yang berniat menikah sama laki-laki, nikah sama perempuan, nggak ada di negara kita ini, ya. Tidak diatur, bahkan di seluruh dunia manapun yang negara Islam itu diharamkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah tentang tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan ini? Disebutkan di sini dalam pasal 3 KHI, kompilasi hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini sering kita dengar kalau kita ada teman nikah atau kakak nikah atau siapa yang menikah, selalu kita semoga samawa, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ini dari kata sakan. Sakana artinya tenang. Sakinah. Jadi kalau menikah tujuannya biar tenang, sakinah. Sakinah juga berasal dari kata sakan, yang artinya tempat yang tenang. Jadi kalau di bahasa Arab itu disebut sakan, di mana tinggal asrama itu disebut sakan. Maksudnya tenang. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak mengalami yang namanya ketenangan, tidak memiliki tempat yang nyaman, ya, ini pernikahannya sudah keluar dari tujuan dari agama itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah mawaddah. Mawaddah ini berasal dari kata wadda. Wadda. Ada yang mengartikan itu artinya cinta. Wadda ada yang mengartikan itu mahabbah, artinya cinta antara dua pihak, laki-laki dan perempuan yang menikah tersebut, ya, untuk mendapatkan cinta. Tapi ada juga yang mengartikan mawaddah ini artinya adalah ketertarikan antara suami dan istri secara fisik gitu, ya. Jadi tadi sudah tenang, mendapatkan tenangan, sudah mendapatkan pasangan. Mawaddah ini lebih khususnya adalah ketertarikan fisik antara suami dan istri. Jadi suami itu harus suka dengan fisiknya istrinya. Begitu juga istrinya harus suka terhadap fisik dari suaminya. Terlebih dari ada kekurangan dan kelebihan, dalam hukum ini tujuan kita adalah menikah ini, mawaddah ini, agar kita saling tertarik secara fisik juga terhadap pasangan kita masing-masing, pasangan suami istri ini. Jadi kalau suami sudah nggak tertarik dengan fisik istri, berarti ada muskilah di sini, ada masalah, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau istri tidak tertarik terhadap fisik suami, ada masalah juga di sini. Jadi lucu pernikahan tapi tidak mau berhubungan badan. Mohon maaf, ya. Tidak suka, akhirnya selingkuh kiri kanan dan sebagainya, ya. Ini yang tidak diharapkan. Jadi hubungan fisik mawaddah ini adalah ketertarikan satu sama lain terhadap fisiknya, matanya, mukanya, ketawanya, semuanya lah, badannya, tubuhnya, semuanya. Itu namanya mawaddah. Kemudian yang terakhir adalah rahmah. Rahmah ini lebih kepada artinya itu adalah kasih sayang. Lebih tepatnya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kita menikah selain sakinah, ketenangan tadi, kemudian saling suka secara fisik dengan pasangan masing-masing. Yang itu yang ketiga, yang namanya rahmah ini adalah ketenangan atau cinta dari suami istri. Rasa saling sayang, rasa saling cinta itu dapat masuk ke hati, ya. Perasaan hati. Mawaddah ini sisi fisik, secara fisik. Kalau rahmah ini secara
batin. Jadi harus punya hubungan batin antara seorang suami dan istri, itu tujuannya. Nah, makanya agama Islam itu melarang sekali orang yang memaksakan, seorang bapak memaksakan anaknya menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tidak ada, pokoknya dia tidak cinta. Bahkan ada sebuah kisah, ada seorang perempuan di zaman di zaman Nabi dulu pernah dipaksakan nikah oleh orang tuanya. Kemudian seorang perempuan ini lapor ke Nabi, ya Nabi, sungguhnya saya tidak cinta sama suami saya itu karena saya dipaksa nikah sama orang tua. Bagaimana solusinya? Kalau begitu, saya akan menceraikan kamu dengan dia. Akhirnya diceraikan, diperantarakan oleh Nabi, akhirnya diceraikan. Ini sebagai dasar nikah Siti Nurbaya itu tidak ada. Yang Islam justru harus kita saling cinta satu sama lain. Nggak boleh dipaksa oleh orang tua itu ya. Nggak boleh dipaksa sama orang tua. Berdasarkan dalil ini. Kemudian dalilnya dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa tujuan dari itu pernikahan ini adalah untuk mendapatkan kesakinahan dan mendapatkan mawaddah itu, kasih sayang, dan ini sebagai tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakan untuk kalian itu pasangan dari jenis kalian sendiri. Ya. Litaskunu ilaiha, untuk kalian mendapatkan sakinah tadi, sakinah kepadanya. Jadi kalau kita melihat istri, lihat pasangan itu merasa tenang, bahagia. Kalau nggak ketemu, itu rasa kangen, rindu sama suami, itu namanya sakinah. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini dalilnya. Ini mendukung sekali pasal 3 tadi ya. Tujuan pernikahan sakinah wa rahmah sesuai dengan ayat ini. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan menjadikan antara kalian itu rasa cinta dan kasih sayang, rasa tertarik secara fisik dan tertarik secara batin. Itu namanya mawaddah dan warahmah. Inna fi dzalika ayatan liqaumin yatafakkarun. Ini adalah sebenarnya kita sudah saling suka sama perempuan, sama laki-laki ya. Itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita seperti inilah pernikahan itu harus mendapatkan itu semua. Kemudian pernikahan itu sah, kita percepat karena waktunya. Pernikahan itu secara hukum dalam KHI maupun hukum perkawinannya itu sah, nikahnya ada dua. Ada dua cara. Di pasal 3 sama di pasal 4 KHI dan pasal 3 di Undang-Undang Perkawinan. Sahnya pernikahan yang pertama adalah harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, jadi kalau Muslim ya nikah secara Muslim, secara Islam. Makanya di negara kita dilarang, tidak ada diatur nikah beda agama antara yang Muslim dengan yang non-Muslim. Tidak ada itu ya. Tidak ada sama sekali itu pernikahan. Jadi nggak mungkin ya. Jadi menikah itu harus secara sesuai dengan ajaran masing-masing. Kalau mau menikah, misalkan orang Nasrani, orang Kristen, mau menikah dengan orang Islam, ya harus pilih salah satunya. Mau nikah secara Kristen apa secara Islam. Kalau nikah secara Islam, maka dia harus masuk Islam dulu, bersahadat dan sebagainya. Kemudian kalau yang orang Islam mau masuk Kristen, harus masuk Kristen dulu, dibaptis dan sebagainya itu. Itu harus berdasarkan istilahnya agama masing-masing. Yang kedua, ini yang paling penting adalah yang tidak kalah penting dari ini adalah diatur oleh negara, dicatat lewat KUA, Kantor Urusan Agama. Ini yang paling penting. Dan ini diatur dalam KHI maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa nikah itu selain berdasarkan agama, maka yang kedua adalah harus dicatat oleh KUA. Kalau tidak dicatat oleh KUA, itu tidak diakui oleh negara. Tidak diakui sama sekali oleh negara. Nanti suatu saat kalau pengen apa-apa ngaku saya ini suaminya si fulan, saya ini istrinya si fulan, tapi tidak ada dicatat oleh KUA, maka tidak akan pernah
layani di negara. Ya. Jadi mau nggak mau lewat KUA. Dan banyak kita lihat orang-orang di Lombok misalkan ya, mohon maaf, orang di Lombok ini kalau sudah bawa lari orang, kalau tidak memenuhi syarat, tidak mau juga dicatat oleh KUA karena masalah biaya dan sebagainya. Tapi tidak mau lihat ke depannya gimana. Pernah terjadi kasus di suatu kampung di Lombok ini, saya tidak menyebut kampungnya, ada dia nikah gitu tanpa dicatat KUA. Akhirnya suaminya waktu itu meninggal dunia lah ceritanya ya. Meninggal dunia dan dia mau mengklaim harta warisan dan sebagainya. Akhirnya gara-gara dia tidak punya catatan, ya nggak bisa dilayani sama pengadilan gitu. Nggak bisa dia bikin membalik nama, misalkan nama sertifikat tanah, rumah dan sebagainya itu atas nama suami. Ternyata dia ngakunya saya adalah istrinya, tapi ternyata tidak ada catatan KUA, maka dia tidak bisa dilegalkan oleh negara. Jadi tetap harus nama suami. Bahkan akan diklaim sama orang lain oleh pihak-pihak lain. Apa buktinya kamu nikah? Tidak ada. Tidak ada sama sekali buktinya nikah secara catatan negara. Itu fungsinya kenapa kita harus mencatat dalam KUA. Baik, nanti kita akan lanjut ke diskusi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan masalah pernikahan ini. Kemudian yang terakhir yang mengenai wali, ya, wali nikah ini di Undang-Undang KHI, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 itu mewajibkan wali. Ya. Tapi ada beberapa negara yang tidak mewajibkan wali, karena wali itu cuma sebagai syarat. Tapi di hukum negara kita itu rukun, ya, rukun dari pernikahan itu sendiri. Ya. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke pembawa acara dengan Mas Gagah. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Guru atas materi yang tadi sudah disampaikan. Dan sebentar lagi sahabat kreatif yang mungkin masih ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin juga keresahan nih, apalagi buat yang kayaknya masih belum cukup pengetahuannya untuk memulai membina keluarga ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk nanti gabungan di sesi pertanyaan berikutnya. Dan jangan kemana-mana sahabat kreatif, stay tune terus di Belajar di RRI setelah satu single dari milik Putih Abu-Abu dengan Aisyah istri Rasulullah. Stay tune. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di ribamu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta
Silakan. Oke, sahabat kreatif masih di belajar di RRI Mataram dan tentunya untuk kamu yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hijrah terkait dengan hukum keluarga Islam, yaitu tadi sudah disampaikan terkait dengan hukum perkawinan dalam Islam dan juga berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tentunya di negara Republik Indonesia. Dan kamu bisa mengirimkan pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0818 02057.000 dan kamu juga bisa bergabung melalui live milik Pro 2 RRI Mataram di YouTube dan juga di Facebook milik Pro 2 RRI Mataram. Dan Ira masih bersama dengan Pak Guru. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama Pak dari WhatsApp milik Pro 2 RRI Mataram. Oke. Kita ke pertanyaan pertama Pak Guru dari Fioneda di Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Pak Guru izin bertanya dong terkait dengan fenomena adat Sasak Merari yang dilarikan tuh mempelai perempuannya. Bagaimana kemudian dalam hukum pernikahan Islam dan negara melihat fenomena ini, Pak? Itu mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih sudah menanyakan terkait dengan pertanyaan sangat bagus sekali terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Lombok. Ini khusus cuman ada di di Lombok ini orang Bali ya. Jadi caranya bahkan ada dulu teman saya itu pas dia mau lamar ke rumah ceweknya pacarnya itu orang tuanya malah bilang curi dong gitu dia bilang gitu ya sama orang tuanya. Malah disuruh curi nih. Kalau kamu mau benar-benar jantan curi dong gitu ya. Harus dicuri-curi dulu gitu, enggak boleh main minta-minta. Harus berani mencuri gitu. Dan ini masih sakral sekali di Lombok terkait dengan masalah curi-mencuri perempuan dalam arti positif ini budaya. Dan secara hukum negara maupun secara hukum Islam tidak ada diatur sama sekali kalau menikah itu harus curi dulu ya. Cuman ada di adat Lombok. Di Islam nggak ada, ya, di Islam ya lamar-lamar aja, lamar ke orang tuanya, setuju kapan nikah gitu ya. Begitu juga dalam undang-undang tidak diatur sama sekali ya tentang ini. Cuman kalau dia istilahnya secara negara orang yang membawa lari perempuan ya, kemudian nanti syaratnya sebagai syarat dari budaya itu nggak ada masalah. Asalkan tapi secara agama yang namanya mencuri perempuan apalagi curi malam-malam kan berduaan tuh ya. Betul. Jelas dilarang. Yang ketiganya pasti setan ya. Cuman secara budaya ya, secara hukum negara kalau orang yang menikah dengan cara merari ini nggak ada masalah. Yang penting nanti setelah melakukan pencurian tersebut ya, tanda kutip ya, perempuan, maka itu lapor ke KUA. Tinggal lapor KUA kita siap menikah gitu. Lapor KUA kemudian siap menikah. Nanti KUA yang datang ke sana untuk mencatat syarat-syarat pernikahan harus dipenuhi semua kedua belah pihak. Setelah itu KUA menyiapkan pernak-pernik, persyaratan sebagainya, surat nikah dan sebagainya dicatat di dalam baru mengadakan akad pernikahan. Nah, seperti itu. Baru nanti setelah itu ya sudah selesai pernikahan ada setelah itu dinyongkol ya nggak ada masalah asal tidak tidak mengganggu jalan dan sebagainya, tidak mabuk-mabukan seperti yang kita lihat sekarang ini, nggak ada masalah kalau masalah budaya seperti ini. Tapi lebih baik ini memang cuma sekedar saran saja. Catatan kita tidak ada masalah seperti itu. Yang pertama kalau mencuri tadi kan pasti berduaan tuh ya, berduaan dibawa ke rumah perempuan tanpa izin. Kemudian hukumnya perempuan keluar rumah tanpa izin dari walinya, tanpa izin dari orang tuanya itu juga dilarang dalam agama. Ya. Nah, lebih baik sebenarnya kita ya sudah minta baik-baik saja sudah. Gitu ya. Tapi ini budaya, yang namanya budaya nggak bisa kita lawan. Betul. Yang penting di catatan nikahnya itu tetap harus ada akadnya nanti disahkan secara Islam, secara hukum negara juga disahkan ya. Catat di KUA sebagainya. Biar diakui oleh negara dan biar diakui oleh agama.
Itu saja mungkin. Oke. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir kita sempat mendengar fenomena bahwa ada mungkin sekitar 2 ya pernikahan di bawah umur yang memang mau nggak mau itu harus terjadi karena karena paksaan gitu loh, karena paksaan dari kedua orang tua mereka, dari adat yang mengatur bahwa kalau misalnya perempuan balik malam telat, ada beberapa perkawinan yang didasarkan atas paksaan seperti itu nih Pak dosen. Nah kira-kira menurut Pak dosen bagaimana sih kita harus mengawal pasangan di bawah umur yang mungkin harus menikah karena paksaan gitu. Padahal tadi kan syarat dari menikah itu kan harusnya ada consent atau persetujuan dari kedua mempelai. Nah kalau misalnya anak-anak bawah umur harus menikah, mungkin belum cukup bekalnya, kita sebagai entah itu orang tua atau keluarga itu mengawal mereka supaya pernikahannya tetap berjalan langgeng, itu kira-kira ada tips nggak dari Pak Guru pada pagi ini? Baik ya, dalam Islam pada dasarnya orang menikah dengan umur berapapun tidak dilarang. Oke. Tidak dilarang, tidak ada larangan sama sekali dalam agama. Yang jelas, yang penting di agama itu yang penting dia sudah balik ya. Sudah balik itu tandanya sudah pernah mimpi basah. Tahu ngerti ya mimpi basah ya. Kalau perempuan itu yang penting dia sudah mulai mens. Sejak saat itu umur berapapun itu sudah dibolehkan nikah dalam agama Islam. Cuman kita ada negara ya, yang mengatur ini biar nikahnya teratur dan sebagainya, maka diaturlah umur pernikahan. Kalau sekarang, kalau yang perempuan itu di dalam undang-undang pernikahan itu umurnya harus minimal 17 tahun. 17 tahun. Kalau yang laki-laki itu 19 atau 20 tahun. Itu yang laki-laki, itu boleh nikah. Kenapa? Para ulama itu membahas hukum ini, hukum negara ini. Kenapa sampai dibatasin kok, kita dibatasin, sedangkan dalam agama tidak dibatasin kok ini masalah ini. Tidak dibatasin sama sekali masalah umur dan sebagainya. Kenapa di Indonesia sampai dibatasin harus 17, harus 19 tahun, sedangkan dalam agama enggak. Ini para ulama membahas, mencantumkan umur-umur seperti ini tidak sembarangan juga. Itu bekerja sama dengan pihak-pihak kesehatan, pihak-pihak yang mengetahui tentang resiko pernikahan kalau di bawah umur 17 tahun. Nah, gitu ya. Resiko pernikahan muda. Akhirnya oleh para ulama setelah konsultasi dengan pihak kesehatan, bagusnya gen atau badannya orang Indonesia ini umur berapa baru pas dikatakan dia boleh menikah. Baru aman secara kesehatan gitu ya. Akhirnya orang kesehatan bilang ya sekitar 17 tahun baru boleh. Kalau di bawah itu nanti bisa berbahaya bagi si pelaku nikah tersebut, yang mau menikah tersebut. Misalkan nikah umur 12, itu risikonya kalau dia hamil melahirkan, itu lebih risiko meninggalnya lebih besar daripada amannya. Makanya negara itu punya hak untuk itu, mengatur ini, diatur. Karena agama tidak mengatur umur, itu boleh negara itu dalam rangka menertibkan masyarakatnya biar aman secara kesehatan. Sebabnya dibuatlah aturannya umurnya harus sekian. Karena secara biologis umur 17 itu sudah bagus untuk sudah bisa bagus secara kesehatan untuk bisa hamil dan sebagainya. Sedangkan di bawah itu resiko terhadap keselamatannya lebih berat. Hanya banyak yang anak meninggal. Kalau anaknya meninggal, ibunya yang meninggal. Gitu. Kebanyakan terjadi di situ. Makanya tingkat kematian seorang ibu di NTB ini salah satu tertinggi di Indonesia. Karena memang hamilnya, menikahnya di bawah umur. Gitu. Itu risikonya di situ. Jadi pemerintah punya hak. Gitu. Karena negara tidak membatasi umur, maka maksudnya agama tidak membatasi umur menikah, tapi tugas negara lah yang menentukan umur itu. Jadi mengikuti negara sama saja kita mengikuti anjuran agama. Tidak hanya batas di balik itu. Balik tapi aman lah secara biologis. Kalau di masyarakat Arab dulu, umur 9-10 tahun itu sudah besar gitu. Masyarakat zaman Nabi. Aisyah misalkan umur menikah dengan Nabi itu 9 tahun. 9 tahun menikah dengan Nabi. Ya. Itu sudah aman secara biologisnya dia. Karena gennya orang Arab beda dengan orang Indonesia. Jangan banding kok Aisyah menikah umur 9 tahun kok gitu dilarang menikah 15 tahun gitu. Enggak, beda dia.
secara biologis umur 9 tahun orang Arab ya, sama dengan secara biologis umur 17 tahun secara negara orang Indonesia. Oke. Jadi mau nggak mau kita ikut negara. Gitu. Itu Oke. mungkin jawabannya. Itu aja Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Guru atas jawabannya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dari sahabat kreatif yang masuk di pagi hari ini. Namun sayang karena ini hari Jumat, Pak Gurunya mau Jumatan, saya juga akan berangkat Jumatan sahabat kreatif. Jadi untuk kelas on air di pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Hijrah terkait dengan kelas kita pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Mas Gagah. Saya lihat rapi-rapiin rambut dari tadi ya. Baik, kesimpulan saya kita nikahnya janganlah di bawah umur ya. Ikuti negara ini ya, karena negara tidak sembarangan kasih batasan umur. Kalau dikasih 17 tahun ya 17 tahun ya. Jadi sebelumnya fokus saja belajar ya, nggak usah fokus mikirin pacaran dan sebagainya. Fokus belajar, insya Allah kepengenan untuk menikah itu hilang. Karena kalau fokus dengan ilmu itu salah satu cara agar kita nggak kepikiran ya itu. Karena banyak contohnya misalkan Albert Einstein misalnya gitu, saking sibuknya sama ilmu pengetahuan sampai lupa berhubungan dengan istri. Akhirnya istrinya kabur dari rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi fokus saja umur itu. Kalau nantilah nikahnya setelah 17 tahun ya, bagi yang perempuan. Loh, kemudian yang kedua, jangan mau menikah tanpa dicatat oleh KUA. Jadi menikah itu harus dengan KUA. Ini sah secara agama dan sah secara diakui oleh negara. Jangan hanya kita kan nggak ada syarat yang nikah itu harus catat oleh negara. Di Islam tuh sederhana kok nikahnya, nggak pakai syarat-syarat itu. Enggak. Biar diakui oleh negara dan biar diakui oleh agama. Secara agama benar, secara negara juga benar. Jadi itu ini wajib kita lakukan bagi siapapun yang pengen melakukan pernikahan. Dan mudah-mudahan adik-adik kita di Lombok ini enggak hanya tiba-tiba dibawa lari terus menikah, belum cukup umur akhirnya enggak mau keluarin biaya untuk itu. Jadi carilah laki-laki yang mau mencatatkan pernikahan lah gitu ya. Masa mau menikah terus enggak ada biaya buat urus KUA gitu. Miskin kali mau menikah gitu. Jadi mau menikah jadi suami kok sekedar bayar KUA enggak seberapa gitu ya. Tapi demi kebaikan ke depannya. Itu saja ya. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah dengan tujuan tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tenang di sana, kemudian tidak ada paksaan, itu harus ada cinta antara pasangan masing-masing ya. Kemudian harus saling tertarik antara fisik laki-laki dan perempuan. Tidak dipaksa, tidak berdasarkan harta benda dan sebagainya, tidak berdasarkan macam-macam ya alasan orang menikah itu ya. Jadi lebih baik kita ngikutin negara dan ikutin agama. Insya Allah negara ini untuk masalah perkawinan ada undang-undangnya dan itu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Allahu a'lam bishawab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru atas materinya hari ini dan juga waktunya Pak Guru untuk mengisi kelas on air pagi hari ini. Dan tentunya sahabat kreatif semoga materi terkait dengan hukum keluarga Islam tadi, terkait dengan hukum perkawinan menurut undang-undang dan juga dalam agama bisa menjadi bekal bagi kita semua ya, khususnya untuk tidak terburu-buru melakukan pernikahan ataupun juga memaksakan pernikahan kalau misalnya kita belum siap. Dan tentunya sampai bertemu lagi di gelaran kelas on air berikutnya. Aku Indra yang tugas pamit. See you next time and bye-bye. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on Air Pro 2 Mataram. Bahagia hatiku. Alhamdulillah Allah kirim untukku, wahai dirimu mitra taatku. Dalam sujudku ku mohon tentangmu.